sekalipun secara virtual. Tuhan, kami di tempat yang berbeda, bahkan di kota-kota yang berbeda. Tuhan, satukan kami dalam satu roh untuk memuji dan menyembah-Mu. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu turun di rumah-rumah dimanapun kami berada. Tuhan menjamah, membuat hati kami terbuka, hati kami siap seperti tanah yang subur, tanah yang baik, untuk benih firman-Mu ditaburkan. Tuhan, berikan telinga seorang murid untuk mendengar setiap perkataan-Mu dengan rasa haus yang dalam. Berikan mata yang terbuka untuk selalu memandang kepadamu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Taruh setiap perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu untuk disampaikan. Dan urapi semua kami yang mengikuti Zoom pertemuan malam ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, berdaulatlah atas setiap kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Dan kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan shalom terlebih dahulu. Ya, menyapa semua keluarga Tuhan dalam PD Keset. Kita bersyukur kalau malam ini bisa fellowship sama-sama. Dan bagi saya ini juga satu kehormatan. Ya, it's a privilege. Terima kasih sudah boleh mengundang dan saya juga boleh mengenal setiap Bapak Ibu Saudara sekalipun lewat virtual. Tadi saya sudah sempat lihat nama-namanya. Memang secara personal rasanya waktu saya lihat belum ada yang saya kenal secara personal ya, tapi tahu mungkin. Puji Tuhan, saya harap ini juga menjadi perkenalan kita bersama-sama. Nah, saudara dikasih Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah keep strong and be a winner. Ya, keep strong, tetap kuat dan jadi pemenang. Satu ayat yang Tuhan bukakan kepada saya dari Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40, saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada Alkitabnya boleh membuka dari Yesaya 40 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Ya, kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Baik, saya akan baca 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, baca sama-sama, 3, 4. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat 31 ini menjadi ayat favorit yang biasanya kita sudah tahu, sudah hafal ya. Bahkan mungkin kita sudah tahu ada lagunya ya, kita sudah nyanyi, kita hafal lagu ayat ini. Namun sudah dikasih Tuhan, saya mengajak kita membaca dari ayat 28 karena saya percaya janji Tuhan di ayat yang ke-31 itu terjadi bagi mereka yang memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Saya baca kembali ayat yang ke-28, di situ dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saya percaya Nabi Yesaya mengungkapkan tentang kebenaran tentang Allah kita. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Kita tahu dan dengar itu biasanya dari orang lain. Ya, oh iya saya tahu, ya saya pernah dengar tuh. Ya, makanya dia bilang tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Itu baru basic pengenalan akan Tuhan. Ini berbicara basic, saudara.
Seolah-olah Nabi Yesaya mengingatkan, kamu tahu nggak sih? Ya, bukannya kamu udah dengar? Ya, supaya kita tahu siapa Tuhan Allah kita. Dia ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kalau kita kenal siapa Allah kita, itu menjadi jaminan kuat bahwa kita mempercayai. Kita akan tetap kuat, tetap teguh. Persoalannya banyak kan kita di dalam kehidupan kita ini cuma dengar. Cuma tahu dari kata orang. Tapi yang Tuhan mau standarnya dibawa naik lagi. Ya, kalau kamu nggak tahu, kamu juga nggak pernah dengar, wah ini istilahnya ini udah level yang rendah. Yang Tuhan mau supaya kita tahu, kita kenal bahwa kita punya Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Ya, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang agung dan dahsyat, ya, yang tidak menjadi lelah. Dia nggak jadi lelah. Dia bukan kayak manusia bisa lelah, bisa capek. Dia enggak. Penjagamu tidak akan terlelap, Alkitab katakan. Dia nggak jadi lelah juga terhadap manusia. Saudara dikasih Tuhan, manusia bisa lelah, ya, bisa lelah satu dengan yang lain. Ya, ada istilah lelah di dalam hubungan. Ada orang bilang, aduh gue udah capek sama lu, ya, capek ngeladenin dia, capek itu manusia. Kalau datang terus dengan keluh kesah orang lain yang kita datangi dengan keluh kesah, dia bisa bilang mungkin di belakang kita, capek gue ngeladenin dia. Seorang gembala yang jemaatnya terus menerus, gembala ini juga dalam hati mungkin bilang, aduh capek juga saya ngeladenin ini. Tapi saya beritahu saudara, kita punya Allah yang nggak pernah capek, yang nggak pernah lelah. Anytime kita datang, kita berdoa, kita berseru. Kalau kita mengerti ini, kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita akan terus datang kepada Dia. Dia tidak menjadi lesu, kekuatannya tidak pernah berkurang. Kekuatannya tidak pernah hilang, kemampuannya tidak pernah berhenti. Dia tidak terduga pengertiannya. Kenapa Tuhan tuh mau menunjukkan bahwa nggak ada rahasia yang tidak bisa dinyatakan oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang sukar sekalipun yang Tuhan tidak bisa memberi jawaban. Tidak ada. Dia tidak terduga pengertiannya. Dia begitu dalam, bahkan Tuhan tuh bisa begitu detail. Karena itu saudara, kalau kita kenal siapa Dia, kita punya garansi yang kuat. Adakah Bapak Ibu Saudara punya pengenalan akan Tuhan secara pribadi? Pengenalan tentu bukan dari kata orang. Bagus dengar kesaksian orang lain, kita dikuatkan, kita berterima kasih tadi Pak Yanto bagi kesaksian yang menguatkan kita semua. Tapi Tuhan mau kita punya pengenalan akan Tuhan. Bukan sekedar tahu dan dengar dari kata orang. Mengalami berjalan dengan Tuhan, itu akan membuat kita kenal, oh iya Allah kita. Pengenalan akan Tuhan itu sangat penting supaya kita punya iman yang benar. Iman kepada Allah kita. Kenapa saya bilang iman yang benar? Ya, iman yang mempercayai tentang siapa Allah kita. Iman yang bukan sembarangan. Saudara dikasih Tuhan mungkin sudah tanya, Pak, ada iman sembarangan? Iya. Ada yang nekat. Iman itu karena kita punya pengenalan akan Tuhan dan beriman akan janji firman Tuhan. Karena kita pegang firman Tuhan. Itu iman yang sesungguhnya. Ya, itu bedanya sama nekat. Ya, kalau nekat, gue beriman deh, gue bisa nyebrangin sungai ini. Walaupun orang bilang jangan, itu harusnya kalau masa ini itu nggak hikmat. Ketika pemerintah kasih prokes, gue beriman, gue nggak akan kena sembarangan melawan prokes pemerintah. Oh, itu tidak benar. Karena itu sudah dikasih Tuhan, iman yang benar adalah iman yang lahir dari pengenalan akan Allah. Iman yang benar adalah iman yang punya dasar firman Tuhan yang kuat. Nah, sudah dikasih Tuhan, kenapa saya mulai dari 28? Supaya kita boleh memandang kepada Tuhan. Fakta yang pertama ditunjukkan di ayat yang ke-29. Bahwa Tuhan Allah kita memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itu fakta. Kita mesti tahu bahwa Dia pengasih, penyayang, Dia panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dan Dia sanggup memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Dan fakta yang kedua di ayat yang ke-30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini fakta yang kedua menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oh, kalau orang muda biasanya gue kuat, gue bisa, gue mampu. Tapi firman Tuhan menunjukkan bahwa ini fakta. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Mari kita fokus sekarang di ayat yang ke-31. Ini pesan Tuhan untuk kita semua, agar kita keep strong and be a winner. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, sebelum saya teruskan, saudara mungkin pernah tahu lagu ini, ya. Saya mau ajak kita nyanyi dulu supaya saudara fokus dan mulai menghafalkan ayat ini. Ya, ada satu lagu lama. Saya ajak kita nyanyikan kalau sudah tahu lagunya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia, ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi nyanyikan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya. Kita akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan sekali lagi sekarang bersama-sama ayat yang ke-31. Rahasia untuk tetap menjadi pemenang di masa-masa yang sukar sekalipun, dan kita tetap kuat. Dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya bersyukur, ya, senang juga melihat bahasa Indonesia. Ya, bahasa Inggris cuma pakai satu kata wait, ya. Tapi bahasa Indonesia cukup menarik, menanti-nantikan. Kalau kita menanti atau satu kata saja menanti, itu biasanya ya umumnya kalau disebut menanti itu ada ukurannya, ya. Sudah terukur. Menanti berapa lama, saya nunggu berapa lama? Ya kira-kira 1 jam deh Pak. Ya, kalau kita misalnya pergi ke satu tempat, kita harus antri, saya mesti tunggu berapa lama lagi? Ya kira-kira 15 menit selesai Pak. Kira-kira. Bapak tunggu aja. Wait, itu menanti. Tapi kalau bahasa Indonesia dipakai pengulangan menanti-nantikan, itu artinya saudara masih belum jelas berapa lama. Menanti-nantikan itu artinya tidak terukur, belum terukur waktunya, belum tahu kapan. Karena itu kita disuruh menanti-nantikan.
Ya, garis bawahi kata menanti-nantikan ini. Saya mau mengajak kita mengerti lebih dalam. Bagaimana caranya? Apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan? Dikatakan saudara dan saya bukan sekedar menunggu, oh kalau Tuhan Yesus datang itu kira-kira tahun 2020 misalnya begitu. Ya, kira-kira tahun 2035 begitu. Itu terukur, tapi Tuhan mau kita menanti-nantikan. Kalau ada saudara yang masih belum termute mikrofonnya, kalau boleh tolong di-mute ya, terima kasih, supaya tidak mengganggu yang lain. Saya teruskan. Saudara dikasih Tuhan, menanti-nantikan. Kita belum tahu berapa lama. Ya, ini fakta, ini pengertian yang kita mesti tangkap. Hal yang pertama tentang menanti-nantikan. Nah, hal yang kedua tentang menanti-nantikan, itu bukan menantikan yang seperti ini. Saudara, dalam bahasa Inggris tidak dipakai kata wait upon, ya memang ada juga translation yang menggunakan itu, tapi dari kata aslinya bukan menantikan seperti orang menantikan, misalnya saya menantikan kedatangan daripada Pak, misalnya saya mau nantikan Bapak siapa mau datang ke rumah saya tunggu. Saya menantikan sampai dia datang ke rumah kita. Artinya dia nggak ada, dia belum ada. Kita tunggu sampai dia datang. Wait upon him. Ya. Tapi Alkitab menggunakan kata wait on him. Terjemahan lain berkata wait in hope, dalam berharap. Wait in trust, ya, menantikan dengan percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya gini. Kita tidak menantikan kedatangan seseorang yang belum ada. Menanti-nantikan Tuhan, ini berbicara bukan menantikan Tuhannya ada bersama-sama kita. Menanti-nantikan artinya kita menantikan di mana kita sudah ada bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini pemahaman yang kadang-kadang kita berpikir kalau saya menantikan Tuhan, Tuhan belum ada. Nanti tunggu sampai Tuhan datang. Kapan Tuhan datang? Saudara, yang dimaksud ayat ini adalah menanti-nantikan bersama-sama dengan Tuhan. Dia ada bersama kita. Sama seperti orang yang datang di pelatarannya Tuhan. Ya, di pelataran raja. Ya, misalnya Ratu Esther datang ke pelataran raja. Dia belum akan beranjak, belum akan bergerak sebelum raja mengulurkan tongkatnya. Dia akan berjalan kian kemari, dia tunggu sampai ada sinyal. Dia sudah tahu Tuhan ada di situ bersama-sama, tapi dia sedang menunggu sebuah tanda untuk apa yang harus dia lakukan. Saudara dikasih Tuhan, kita menanti di hadirat Tuhan. Saudara, yang dimaksud menantikan adalah kita menanti di hadirat Tuhan. Tangkap baik-baik. Kita menantikan Tuhan, we wait on the Lord. Ya, kita menantikan, mungkin saudara menantikan jawaban doa. Mungkin Tuhan menantikan bahwa mungkin saudara menantikan Tuhan mengulurkan tangannya, memegang kau, menguatkan engkau. Mungkin sama seperti Ratu Esther yang menantikan uluran tongkat perkenanan itu. Tuhan ada, Tuhan hadir. Mungkin jawaban kita nantikan, tapi menantikan yang dimaksud berada di hadirat Tuhan. Kita tinggal diam. Sampai saatnya Tuhan katakan, sekarang kamu bawa. Ya, sekarang kamu bawa. Udah aku berikan sekarang. Saudara dikasih Tuhan, menanti di hadirat Tuhan, itu akan berbeda dengan seperti saudara menanti-nanti sebuah ketidakjelasan. Ini yang banyak orang tidak mengerti dalam menantikan Tuhan. Menanti di hadirat Tuhan pasti penuh damai sejahtera. Menanti di hadirat Tuhan pasti ada sukacita. Menanti di hadirat Tuhan pasti ada kekuatan penuh. Karena Tuhan hadir di situ. Dan orang yang percaya di hadirat Tuhan, dia juga percaya bahwa Tuhan tadi ayat 28. Tuhan itu perkasa, Tuhan itu ajaib. Kenapa saya tadi mengajak kita membaca ayat 28? Supaya kita tahu kita punya Allah yang demikian. Dan kalau kita wait on Him, kita tinggal menunggu saja. Kita hanya sebetulnya sedang menunggu Tuhan menggerakkan tangannya, Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan bekerja, menggenapi apa yang Dia janjikan dalam hidup kita. Atau kita berdoa buat orang lain, atau kita berdoa buat bangsa dan negara. We wait in His presence. Kita menanti di hadirat Tuhan.
Saudara, orang yang menanti di hadirat Tuhan, dia akan selalu kuat. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saudara nunggu seseorang yang belum ada di situ, nunggu sampai kapan, itu namanya menanti-nantikan dalam sebuah ketidakjelasan. Makanya, ya Tuhan belum jawab-jawab. Ya. Akhirnya cari alternatif. Akhirnya coba melakukan segala sesuatu, lakukan ini, lakukan ini. Kenapa? Karena Tuhan belum jawab-jawab. Saudara, karena dia bukan menanti dengan benar. Seolah-olah cuma tunggu, kapan nih doa gue jawab, nih kapan nih terjadi, kapan terjadi. Berbeda dengan orang yang menanti di hadirat Tuhan. Dia sangat percaya, ini mah cuma waktu Tuhan jawab. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Beda saudara, kalau saya duduk ini dengan dia yang ada bersama dengan saya udah yakin. Doa saya pasti dijawab. Penyediaan Tuhan gak pernah terlambat, Tuhan lebih tahu. Karena itu saudara dikasih Tuhan, menanti di hadirat Tuhan. Boleh mengerti, katakan amin. Menanti artinya diam di hadirat Tuhan. Menantikan Tuhan artinya kita ada di hadiratnya. Kita tinggal diam di hadiratnya. Saudara, berbeda kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita tahu jawaban itu udah ada. Wong Tuhan udah ada sama-sama saya kok. Dia sumber segala sesuatu. Mau butuh pengetahuan, butuh jawaban, butuh pertolongan, dia sudah ada bersama kita. Seolah-olah kita tinggal nunggu secari kertas pemberitahuan solusinya dikasih ke kita. Itu cuma nunggu kok. Atau tinggal nunggu Tuhan ngomong, udah. Tapi dia ada bersama dengan kita. Boleh katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, menanti di hadirat Tuhan. Itu yang membuat kita akan kuat. Ada 3 ilustrasi dikatakan di ayat ini. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita akan naik, nggak turun. Masalah boleh datang. Seekor burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayap. Ayat ini nggak ngomong Raja Wali yang ada di sangkar. No, ini Raja Wali beneran. Raja Wali yang tidak sembunyi. Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika badai itu datang, dia akan naik di atas badai. Dia akan terbang tinggi di atas badai. Saudara dikasih Tuhan, itulah Raja Wali. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Badai boleh datang. Masalah boleh melanda. Tapi dia akan naik terbang tinggi. Dia akan berada di atas itu. Kenapa? Karena dia ada di hadirat Tuhan. Dia sangat tahu persis. Ini kan cuma waktu Tuhan jawab doa saya. Gak heran orang penuh damai sejahtera. Orang yang ada di hadirat Tuhan pasti limpah dengan damai sejahtera. Apakah kita nggak punya masalah? Ada. Apakah sebagai hamba Tuhan saya juga nggak ada permohonan yang saya sedang nanti-nantikan? Banyak. Terus nanti-nantikan Tuhan. Tapi kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita bisa tersenyum, kita tetap kuat, kita tetap sustain, kita nggak pernah jadi lemah, kita nggak pernah jatuh. Kita akan terus naik. Saudara dikasih Tuhan, apapun yang menghadang dalam hidup saudara saat ini, nantikan di hadirat Tuhan. You will be a winner. God will keep you strong. Tuhan akan membuat engkau tetap kuat dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Boleh katakan amin. Ilustrasi yang kedua, kalau kita menanti di hadirat Tuhan, maka kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Saudara dan saya, kita ada dalam perlombaan rohani. Sadar atau tidak sadar, kita semua ada dalam satu perlombaan rohani. Yang Tuhan mau kita menyelesaikan sampai garis finish. Dan menjadi pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berjalan, kalau kita berlari, kalau kita menanti di hadirat Tuhan, kita seperti pelari yang tidak menjadi lesu, yang terus konsisten berlari sampai mendapatkan mahkota dari Tuhan. Seorang pelari yang tahu, mengerti, dia ada di hadirat Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Seperti kalau kita di hadirat Tuhan, ya kita menantikan Tuhan selalu. Kadang-kadang kita mungkin udah sepertinya mau lelah, tapi tiba-tiba ada kekuatan. Tuhan tuh selalu, Tuhan tahu caranya memberi kekuatan kepada kita. Saya dulu waktu masih sekitar SMA atau awal-awal saya kuliah, ya,
Itu saya juga pernah ikut lari ya. Dulu saya mewakili sekolah juga ikut perlombaan lari ya, tapi saya lebih banyak di lari jarak jauh, 5 km, 5.000 meter, 10.000 meter ya. Pernah juga ikut lomba maraton, lari jarak jauh. Nah, kalau lari jarak jauh kita harus punya strategi. Kita bukan seperti sprinter yang mau cepat begitu, nggak bisa. Kita mesti punya endurance, punya ketetapan waktu ya, timingnya ya. Itu kita harus latih. Tapi pasti dalam sekian kilometer itu pasti ada titik di mana kita sepertinya mau down. Tapi pada titik itu, Tuhan akan berikan seperti supporter kanan kiri saudara yang tiba-tiba teriak nama saudara. Itu begitu kita dengar itu, kita punya kekuatan melangkah. Percayalah, Tuhan kirimkan orang-orang sekitar hidupmu untuk memberikan semangat. Sehingga engkau tidak akan pernah jadi lelah. Tuhan tuh bisa jadikan itu kita berlari dengan tidak menjadi lesu. Kadang-kadang ketika saya lari, saya pernah ingat ikut lari maraton. Itu saya udah rasanya mau nyerah. Kaki ini udah sakit. Saya udah mulai terseok. Ini karena mungkin sepatunya kurang berkualitas zaman itu ya. Lalu kemudian saya udah mulai agak pelan. Ini mau lari lagi, takut ini tersandung. Tapi tiba-tiba orang memberikan semangat. Langsung saya coba kuat, saya menahan rasa sakit itu tetap berlari. Ketika rasanya sudah kering, tiba-tiba sampai melewati satu sudut di mana panitia sudah menyiapkan air, di mana orang biasa disiram air atau kita bisa mengambil air minum dengan cepat. Pasti kita akan lewati situasi tertentu di mana Tuhan sediakan sesuatu. Tiba-tiba ada firman yang datang seperti air yang menyejukkan. Tiba-tiba ada perkataan firman yang seperti air menyejukkan. Tiba-tiba saudara buka YouTube, saudara dengar sebuah nyanyian yang memberikan kekuatan itu seperti air minum, yang membuat saudara tetap berlari. Keep on running, keep on running. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan jadi pelari yang menyelesaikan pertandingan rohani kita dan memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan. Yang mau katakan amin. Karena itu banyak, nantikan Tuhan di hadirat Tuhan. Dan ilustrasi yang terakhir dikatakan, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sadarkah kita bahwa kita ada dalam perjalanan rohani? Kita berjalan, selalu Alkitab berbicara tentang berjalan dengan Tuhan. Henokh berjalan dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia sudah diangkat bersama-sama Tuhan. Bergaul dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan. Kita jalan dengan Tuhan. Kekristenan yang sesungguhnya adalah sebuah perjalanan dengan Tuhan. Kita berfellowship dengan Dia, kita jalan. Dan kalau kita banyak memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya kita akan tetap kuat. Perjalanan ini bukan menjadi perjalanan yang boring, tapi perjalanan yang tetap terus konsisten dengan Tuhan, ikut Tuhan, tidak menjadi lelah. Kalau mungkin ada di antara saudara yang lelah secara rohani, karena mungkin masalah-masalah yang kita hadapi, saudara dikasih Tuhan, pegang ayat ini. Nantikan Tuhan, tapi dalam pengertian benar, bukan nanti karena dia nggak ada, tunggu dia datang. Bukan. Menanti, kita tuh udah bersama-sama di hadirat Tuhan. Jawaban itu cuma tunggu waktu, sebentar itu akan datang. Percaya. Kalau kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir. Berjalan dengan Tuhan. Sebuah pergaulan. Tadi saya kutip dari kitab Kejadian, Henokh berjalan dengan Tuhan. Ya, nggak lama sih. Cuma 300 tahun lamanya. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia sudah diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Bayangkan, sebuah perjalanan rohani. Kalau mungkin ada orang Kristen, ya baru setahun 2 tahun. Biasanya ya kalau dalam pengalaman saya, orang kalau baru kenal Tuhan, baru bertobat ikut Tuhan, semangat banget, semangat, wah saksian. Tapi tiba-tiba perjalanannya kok tadinya indah ya, jalan sama Tuhan kok tadinya indah, kenapa sekarang jalannya jadi berbatu-batu? Oh kenapa sekarang jalan sama Tuhan jadi jalanannya terjal, kaki saya sakit, kenapa panas terik? Tadinya awalnya kok indah ya sama Tuhan, kenapa sekarang masalah banyak? Sebab Tuhan mau mendewasakan kita. Karena itu orang yang menantikan Tuhan, banyak memuji menyembah Tuhan. Saya percaya akan selalu kuat. Akan selalu kuat. Bahkan Tuhan janji, di perjalanan yang paling sukar sekalipun, Dia menggendong kita.
Ada momen di mana waktu kita jalan gak kuat, tapi kita terus bersama Tuhan. Tuhan tahu timing. Di saat yang paling sukar sekalipun, kita digendong oleh Tuhan. Dan perjalanan rohani ini terus sampai kita ada bersama-sama dengan dia di surga selama-lamanya. Itulah perjalanan rohani. Dan saya berdoa, saudara semua tetap kuat. Dan be a winner, menjadi pemenang. Menjadi pemenang itu bukan pemenang sekarang hari ini. Itu pemenang sementara. Pemenang yang sesungguhnya seperti di kitab Wahyu. Yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Yang dapat mahkota. Yang hidup kekal selama-lamanya dengan Tuhan Yesus di surga. Itulah pemenang yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Mari saya mau berdoa. Saya percaya semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan perkataan firman ini. Mau buka hati kita. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Kalau sudah tahu lagu ini saja kita nyanyikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari saja kita buka hati kita saat ini di hadapan Tuhan. Saudara boleh sembah Tuhan. Saudara mau menyanyikan mazmur, saudara mau berkata-kata dalam doa, saudara mau menyembah dalam roh, silakan bebas. Masing-masing di tempatmu Tuhan, angkat penyembahan kepada Tuhan. Oh ramaya rabashandara labatakara lamaya. Oh rialamaya ramaya ramaya. Oh Yesus. Mari arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Hati kami terpaut kepadamu Tuhan malam ini. Kami memuji menyembahmu sebab Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kami. Firman-Mu ya dan amin. Dan biar firman-Mu terjadi atas setiap kami. Tuhan bawa setiap kami naik ke tempat yang tinggi. Berada dekat dengan-Mu. Kami menanti-nantikan bukan dari kejauhan. Kami bukan menantikan sesuatu yang tidak ada. Tapi kami menanti di hadirat Tuhan. Kami tahu kami tinggal diam di hadirat. Sambil kami memandang wajah-Mu Tuhan. Sambil kami melihat kemuliaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan. Berkat Tuhan, blessing, jawaban, pemulihan, mujizat, kesembuhan, kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan selalu menyediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Kau boleh pakai hamba-Mu menyampaikan firman, memeteraikan dalam setiap kami. Kalau ada yang lemah menjadi kuat kembali. Engkau akan berlari dan tidak menjadi lesu. Engkau akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai pada akhirnya Engkau keluar sebagai pemenang.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama umat yang dikasih Tuhan katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pastor Williar atas firman-Nya malam hari ini. Sungguh luar biasa, sangat menguatkan kami. Mungkin Pastor kalau ada waktu sebentar kita mau ada Q&A bagi Bapak Ibu sekalian yang ada. Bagaimana Pastor, berkenan? Q&A sebentar. Ya, baik. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Pastor dari firman-Nya tadi, atau ada sesuatu yang mungkin mau disampaikan juga boleh mengenai penyembahan dan mengenai firman-Nya malam hari ini. Silakan. Pastor, ini ada satu titipan pertanyaan, Pastor. Jadi gini. Tadi kan Pastor ada yang menanyakan, ada yang membicarakan bagaimana supaya kita ini sustainable di dalam hadirat Tuhan. Mungkin maksudnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita di hadirat Tuhan kan dengan cara menyembah. Kadangkala itu problem yang kita hadapin atau kesibukan kita tuh menjadikan kita up and down seperti itu. Mungkin ada saran yang kira membuat kita semakin dekat sama Tuhan gitu. Terima kasih. Baik, ya memang saya percaya begini, orang yang ada di hadirat Tuhan, Tuhan akan bisa buat kita sustain. Itu artinya begini, misalnya saudara katakanlah saudara berkata secara manusia, wah saya habis nih, saya punya simpanan cuma sampai akhir bulan ini, saya nggak bisa lagi bisa bertahan, saya mana bisa bertahan ini kalau nggak dijawab doanya sama Tuhan, saya nggak mungkin bisa. Itu yang saya maksudkan kalau firman Tuhan bilang, pemazmur berkata, the Lord will sustain me. Tuhan akan membuat aku bisa bertahan. Even ketika kita pikir kita sudah nggak punya lagi, selalu ada cara Tuhan untuk sustain saudara dan saya. Kalau dia belum menjawab kita dengan sebuah jawaban yang signifikan tentang misalnya saudara sampai rumahnya laku atau usahanya terjadi sesuatu yang signifikan, waduh perusahaan saya nggak bisa bertahan lagi, ini pasti akan bangkrut. Tapi saudara percaya kepada Tuhan, terus menantikan, percayalah, lihat Tuhan tuh bisa sustain. Tiba-tiba kok yang orang bilang bangkrut, kok nggak bangkrut-bangkrut dah. Orang bilang bangkrut, nggak bangkrut-bangkrut. Orang bilang udah selesai, dia nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena ada doa, ada penyembahan yang terus menopang, dan Tuhan menjaga kita. Tuhan tuh cuma menunjukkan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan tuh lebih daripada konsep kita. Hitungannya Tuhan beda sama kita. Orang yang menantikan Tuhan, Tuhan bisa buat kita sustain. Terus, ya sama seperti seorang wanita atau janda di Sarfat, ya, yang dia cuma punya minyak sama tepung segitu. Yang dia pikir itu adalah the last day of her life sama anaknya. Habis makan, ini menu terakhir yang kami bisa makan, habis itu kami akan mati. Itu kan manusia. Tapi Tuhan bisa sustain hidupnya panjang. Karena tepung dan minyak itu nggak habis-habis. Tuhan bisa sustain terus. Nah demikian hidup kita, kalau kita ada di hadirat Tuhan, Tuhan selalu punya cara yang kita nggak bisa atur. Kita mintanya gini, tapi caranya Tuhan berbeda. Tapi orang bilang selesai, dia nggak selesai, terus tetap bertahan. Ya, itu orang yang kuat di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ya, mudah-mudahan menjawab. Silakan. Ya, terima kasih Pastor. Berarti intinya kita harus kuat dalam hadirat Tuhan ya. Tetap kembali ke firman-Nya yang tadi Pastor ya. Ya. Ini Pastor ada satu pertanyaan lagi lewat chat. Mungkin Wahyu bisa bacakan dari Ibu Olivia. Bagaimana tips untuk jadi kuat? Menantikannya kalau tagihan jatuh tempo dan nggak ada yang dibayarkan. Tolong tipsnya. Waduh, ini kayaknya agak sedikit curhatan deh, Pastor itu. Tapi mungkin Pastor bisa jelaskan secara generali aja ya mungkin ya. Baik, sebetulnya apa yang saya sampaikan tadi di jawaban sebelumnya itu sudah menjawab sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Ibu Olive.
Tuhan bisa buat kita sustain kok. Karena sustain itu aja udah mujizat. Menurut kita udah habis, udah nggak bisa, deadline udah habis. Ya, saya percaya Tuhan selalu punya cara. Pasti Tuhan punya cara. Kalau Ibu Olive tanya sama saya, gimana caranya? Ya saya juga nggak tahu. Tanya Tuhan. Ya, saya bukan Tuhan, saya nggak tahu, Bu. Ya. Tapi saya cuma bilang, ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan, ya dan amin. Yes. Dan itu tergantung kepada iman kita. Kalau kita percaya, selalu Tuhan buat mujizat di balik ini. Tuhan tuh buat mujizat tuh bukan gini. Kita minta A, Tuhan jawab A. Enggak. Lalu ketika jawaban A belum datang, kita bilang Tuhan belum jawab. Kadang ketika Tuhan jawab B, kita enggak ngeh. Tapi kalau kita percaya, hati kita terbuka, ya. Dan sepertinya kita nunggu, ya udah nggak mungkin, ya udah nggak bisa, ya. Padahal Tuhan bilang, tunggu aja, bentar. Tetap mengucap syukur, tetap menyembah, tetap memuji Tuhan, tetap baca Alkitab, tetap punya komunikasi dengan Tuhan. Ya, nggak panik. Kenapa saya mau katakan jangan panik? Orang panik itu bukti bahwa dia nggak percaya sama Tuhan. Satu kali Raja Saul panik. Tuhan janji menolong, Tuhan janji melawat. Dan itu akan terjadi kalau kita nanti persembahkan korban di hadapan Tuhan. Setelah mempersembahkan korban, maka perkenanan Tuhan turun, peperangan terjadi. Sampai pada udah mepet waktunya, Nabi Samuel nggak datang-datang. Raja Saul panik. Panik. Karena ini nggak bisa, ini deadline udah sekarang. Nggak bisa nih harus saya lakukan. Saya harus bertindak, nggak bisa nih. Dia bertindak, habis dia. Justru karena kepanikannya, dia buat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan tahta kerajaan diambil daripadanya. Hati-hati dalam hidup ini juga. Katanya kita percaya sama Tuhan, tapi sebetulnya kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita tidak panik, itu artinya kita banyak ucap syukur. Tetap memuji. Kalau kepanikan, manusia itu yang namanya kekhawatiran, itu manusiawi. Yes, tapi jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Ketika kekhawatiran datang, ayo nyembah Tuhan. Makanya kalau ada orang tanya sama saya, orang DM sama saya, Pak, saya ngalamin ini gimana? Keep on worshiping, tetap menyembah. Karena saya nggak punya jawaban. Emangnya saya bisa jawab masalah saudara? Ya, Pak, ini saya mesti bayar ini gimana? Ya, apa saudara minta saya bayarin? Saya nggak punya uang, mau bayarin gimana? Jadi intinya gitu, saudara. Kalau ada pertanyaan itu, pokoknya nantikan Tuhan. Percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pastor. Bu Olive, mungkin Ibu Bu Olive mungkin sudah mendengarkan info dari Pastor William. Jawaban dari Pastor William benar. Kita harus punya iman yang kuat. Harapan kita satu-satunya Tuhan Yesus. Apa yang nggak mungkin buat Tuhan kita. Kita harus yakin percaya, kita bersyukur dalam setiap saat dalam kondisi apapun. Kita tunggu waktunya yang terbaik, waktu Tuhan. Baik, terima kasih Pastor. Ada satu pertanyaan dari Bapak Surasman. Tanya, bagaimana Pastor perjalanan rohani bergaul karib dan berjalan dengan Tuhan menjadi kita kuat? Sejauh mana korelasi kekuatan rohani menjadikan kekuatan jasmani? Mohon sharingnya Pastor, silakan. Ya, baik, puji Tuhan. Pertanyaan yang bagus. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan yang konsisten, ya, saat teduh, punya waktu doa, baca Alkitab, ya, selalu punya komitmen dengan Tuhan. Pegang komitmen itu. Pegang komitmen. Karena kalau kita pegang komitmen dengan Tuhan, selalu ada pembelaan dari Tuhan. Ya, jadi kalau saudara punya janji tiap hari baca Alkitab, baca. Toh Tuhan juga nggak tidak menuntut saudara untuk baca minimal 10 pasal sehari, enggak. Tapi baca Alkitab. Nggak ada ayatnya kok yang bilang kalau kau baca firman Tuhan harus minimal 5 pasal sehari, nggak ada. Itu kan cuma komitmen masing-masing. Tapi setiap kita, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, ya, waktu doa, penyembahan, berdoa syafaat, mengandalkan Tuhan, tapi tetap berfellowship dengan Dia, saya percaya saudara akan punya kekuatan rohani tadi.
Kekuatan rohani akan membangkitkan satu kekuatan di dalam fisik kita, itu saya percaya, saya sangat yakin ada korelasinya. Ya, saya sangat yakin bahwa korelasinya itu bukan soal biologis atau ada apa namanya, kalau kita diam di hadirat Tuhan nanti ada apa namanya, ya itu akan menstimulasi satu metabolisme dalam tubuh kita atau apa nanti kita jadi kuat dan sebagainya. Enggak, bukan itu. Nanti saya percaya firman Tuhan akan menuntun kita melakukan sesuatu. Orang yang konsisten dalam disiplin rohani dengan Tuhan, dia akan dengan mudah untuk masuk dalam disiplin rohani yang berikutnya. Dia akan mudah untuk melakukan kedisiplinan pada level berikutnya, yaitu disiplin secara jasmani. Ya, selalu akan dimulai dengan disiplin rohani. Saya percaya orang yang suka setia, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, punya komitmen itu, dia pasti juga nanti bisa komitmen untuk yang lain. Oh, saya udah harus tidur jam segini. Jam segini saya udah harus bangun untuk doa. Oh, saya akan berolahraga. Saya akan gini. Itu nanti Tuhan tuntun. Nanti cara Tuhan juga menjaga kita secara fisik juga akan nampak. Nanti caranya Tuhan jaga. Tiba-tiba kita dijaga untuk tidak disediakan makanan-makanan yang macam-macam gitu. Yang apa tiba-tiba kita nggak suka aja sama sesuatu. Ya, ini banyak saksian. Tapi saya kalau jelasin ini jadi panjang intinya. Tapi intinya pasti ada korelasinya. Di mana itu akan membangun juga kedisiplinan secara manusia, secara jasmani. Ya, ketika saya melatih kehidupan rohani dengan Tuhan bertahun-tahun, maka itu juga bisa membuat saya masih bisa konsisten sampai hari ini. Ya, saya masih beri kesempatan oleh Tuhan bisa bernyanyi dengan suara yang baik, masih punya fisik yang baik, ya. Setiap hari saya bisa menikmati hadirat Tuhan, ya, dengan disiplin rohani. Saya masih bisa jalan pagi, saya sepedahan di hadirat Tuhan tiap hari sambil berjemur matahari, sehingga saya bisa sehat. Kalau enggak, nanti saya nggak bisa setiap hari Jumat terus dalam mimpin pujian, dalam penyembahan gitu, nanti nggak konsisten. Saya nggak bisa punya vokal yang baik. Tapi itu semua kaitannya dari hubungan dengan Tuhan. Oke, nanti saya ngelantur kebanyakan. Ya, puji Tuhan. Baik, terima kasih Pastor. Bagaimana Pak Surasman? Sudah cukup jelas dan lengkap ya Pak penjelasan dari Pastor Williar. Baik Bapak Ibu sekalian, Pastor masih ada Bu Ayu. Oh ya, mari. Baik Pak Sofyan. Ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan Bu Ayu. Oh, silakan. Ya, makasih. Shalom Pastor Williar. Terima kasih atas firman-Nya yang begitu menguatkan saya, Pastor. Saya ada sedikit pertanyaan mengenai yang difirmankan yang di kitab Yesaya 30 ayat 31 loh. Jadi ibarat manusia yang menanti-nantikan Tuhan itu kan seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, dan dia berlari dan tidak menjadi lesu. Nah, tadi yang mau saya tanyakan itu begini ya, Pastor. Tadi kan Pastor kan juga bilang, katanya kan kalau kita minta sesuatu, misalkan A, belum tentu yang diberikan oleh Tuhan itu A. Tuhan bisa aja memberikan yang lain. Nah, ini kalau dengan kondisi yang saat ini, Pastor ya, kan apalagi di tengah pandemi COVID ini, itu kira-kira gimana, Pastor ya? Artinya tuh seandainya kita mengharapkan A, tapi tiba-tiba Tuhan memberinya B, atau mungkin kita masih belum mendapatkan jawabannya tuh. Itu gimana caranya tuh supaya iman kita tuh tidak goyah, Pastor? Mohon petunjuknya, Pastor. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih pertanyaan. Memang sekali lagi kuncinya adalah di menanti-nantikan Tuhan tadi. Ya, itu kuncinya. Menanti-nantikan Tuhan dengan cara saudara dan saya itu banyak berada di hadirat Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Intinya itu, ya. Doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan, itu kita berada di hadirat Tuhan. Setiap kali kita menjadi lemah, kita ambil waktu di dalam doa, penyembahan, yang nggak harus formal, bisa juga sambil di jalan, bisa sambil di mana saja, ya. Kita melakukan yang namanya menantikan Tuhan tadi. Nah, perkara kita minta A, Tuhan jawab B, itu kan cuma ilustrasi, ya. Tapi intinya saya mau bilang gini, kalau kita minta A, Tuhan tuh jawabnya A plus B plus C. Oh, sih. Jadi bukan berarti berbeda, tapi apa yang biasanya A yang kita minta itu udah terkandung di dalamnya, ternyata cara Tuhan menjawab itu bisa menyeluruh semuanya. Bukan berarti Tuhan menolak kita, tapi itu cuma ilustrasi, dan pasti Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan.
mengubah hati seseorang. Ya, kadang-kadang Tuhan menunggu waktu yang tepat, karena waktu dia menjawab bukan buat kita doang. Ternyata dia menjawab tuh buat seisi keluarga. Atau dia bukan menjawab kita doang, tapi dia mau mengubah kita. Dia sedang menyempurnakan iman kita dan lain sebagainya. Itu semua hal-hal yang kita tahu, kekayaan hikmat Tuhan yang kita nggak bisa selami. Saya kira itu, kalau boleh, terima kasih. Dan kalau saya mohon izin, saya sudah harus pamit karena ada pelayanan lagi di jam 8 ini. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Ya, baik Pastor, terima kasih atas kesediaannya Pastor untuk menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu yang